Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat semua, saya undang bangkit berdiri. Di mana pada hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia mati buat kita, dia menderita buat kita, dia dihina buat kita. Itu semua karena untuk kita semua. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Kita boleh datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Biar Tuhan ada di bait suci-Nya memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu yang begitu besar Tuhan, untuk cinta-Mu yang luar biasa buat kami ya Tuhan. Kasih yang sempurna Tuhan telah Engkau lakukan dan Kau berikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu Tuhan, melebihi daripada siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, cinta yang begitu besar kepada kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Siapalah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau mau mengangkat kami ya Tuhan. Engkau mau menebus kami ya Tuhan. Engkau mau menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sehingga kami boleh diberi keselamatan oleh Engkau ya Tuhan. Kami boleh menikmati ya Tuhan hari lepas hari ya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan Engkau akan memberikan kekekalan dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Damai dan sukacita ya Tuhan Kau berikan Tuhan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, hinaan pengorbanan yang begitu besar ya Tuhan. Darah-Mu yang tercurah buat kami ya Tuhan, sehingga salib Tuhan membuktikan ya Tuhan bahwa Engkau ya Tuhan menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Lalu pada pagi hari ini Tuhan kami datang ya Tuhan memperingati kematian-Mu ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Memberikan kami berkat yang berlimpah ya Tuhan. Kami dalam menikmati Engkau ya Tuhan dalam ibadah kami ya Tuhan. Kau pimpin Tuhan dari acara ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hamba-Mu yang telah Kau percayakan kita akan dari firman-Mu ya Tuhan. Urapi Tuhan dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Sembunyikan Tuhan di belakang salib-Mu ya Tuhan. Hikmat yang dari surga ya Tuhan dapat Kau berikan ya Tuhan, sehingga firman ya Tuhan, kebenaran-Mu itu Tuhan dapat diberikan kepada kami Tuhan, memimpin kami Tuhan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan Kau bekerja ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Karya-Mu akan nyata ya Tuhan, dan memberikan kami Tuhan damai dan sejahtera buat kami semua. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan yang begitu luar biasa, memberikan hidupnya, memberikan dirinya dan darahnya tercurah buat kita semua, sehingga kita boleh menjadi ciptaan yang baru. Kita boleh bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Bagiku, yang Tuhan yang selamatkan jiwa kita. Kita berikan pujian kita kepada Tuhan karena kita tidak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Selamat pagi.
dengan pujian dari syukur kami kepada Tuhan. Engkau terlalu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami dapat menikmati segala kebaikan-Mu teristimewa Tuhan. Korban-Mu di kayu salib mendatangkan keselamatan buat kehidupan kami yang kami rasakan dan kami alami sampai pada saat ini. Terimalah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, dan biar apa yang kami lakukan biar menyenangkan hati Tuhan. Kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Jangkau kami dengan kebenaran firman Allah, agar kami boleh benar-benar dapat menikmati di dalam kebenaran firman Allah ada kuasa yang akan Tuhan nyatakan. Kasih Tuhan yang besar akan mengalir dalam setiap kehidupan kami, dan segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa-Mu saja, Roh Kudus saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan ucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Saudara-saudara, saya sudah katakan pada hari Minggu yang lalu bahwa kita akan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita, dan mungkin juga saudara bertanya, ini kan kematian. Tetapi nanti kita akan melihat saudara bahwa ada kaitan yang nanti mengarah kepada kematian Yesus yang akan kita dengar pada kesempatan ini. Judulnya masih tetap sama, Raja-Raja dilindungi kebenaran. Jadi kalau kita mendengar raja, tentu kita tahu bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Dan Yesus juga adalah kebenaran, dan dia dilindungi oleh kebenaran itu sendiri. Puji Tuhan. Nah, kita akan belajar sekarang, akan melihat yang kedua. Kalau yang minggu yang lalu kan kita bahas tentang Raja Saul, dan sekarang kita akan melihat tentang Raja Daud, ya. Jadi Raja Daud yang dipilih oleh Allah melalui Nabi Samuel untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Jadi ada perbedaan antara Raja Saul dan Raja Daud. Raja Saul itu diangkat, dipaksakan oleh rakyat, oleh bangsa Israel untuk menjadi raja. Dan pada waktu dilantik, diizinkan oleh Tuhan, ya, dia juga diperlengkapi dengan Roh Allah. Ya, Raja Saul kemudian karena memang sudah mau mengikuti keinginan rakyat, ya sudah, Tuhan juga memperlengkapi dengan Roh Allah, tetapi dia tidak menghargai. Kalau Roh Allah itu kan harusnya Raja Saul itu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan dia akan dituntun. Orang yang melakukan perintah Tuhan, dia akan diperlengkapi, dia akan diberikan semangat, diingatkan oleh Roh Allah. Tetapi kalau seandainya membiasakan diri untuk melakukan hal atau melanggar perintah Tuhan, Roh Allah juga tidak akan menetap. Ya, nah ini kemudian kan Roh Allah meninggalkan Raja Saul, dan tindakan Raja Saul selanjutnya karena sudah tidak dipimpin oleh Roh Allah semau dia. Salah ya salah, sudah pasti yang dia jalankan pasti banyak yang salah. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan Raja Saul. Dan sekarang kita akan melihat tentang Raja Daud.
Kita akan baca lagi saudara-saudara di dalam Amsal pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-27 dan 28. Apa yang dikatakan firman Allah di sana? Roh manusia adalah pelita Tuhan. Nah ini saudara, roh manusia itu berpusat di dalam hati ya. Pusatnya itu di dalam hati. Dan Tuhan itu mencari roh manusia itu untuk dikuasai oleh Tuhan. Makanya kan dikatakan di sini roh manusia adalah pelita Tuhan. Nah kalau pelita Tuhan itu sudah hilang, tinggal roh manusia, ya tinggal bagaimana roh itu mau cenderung kemana. Tetapi kalau pelita Tuhan itu ada kepada roh manusia, nah dia akan tentu mengarahkan manusia itu yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah itu kan menyelidiki. Jadi pusat dari roh manusia itu di dalam hati. Kemudian kan di dalam hati itu tersalur kepada semua organ-organ tubuh manusia. Ayat yang ke-28. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Sekali lagi saya ingin membacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan begini, ayat yang ke-8. Bila seorang raja setia dan mengasihi rakyatnya serta menegakkan kebenaran, kerajaannya akan aman. Oleh kesetiaannya, kerajaannya itu akan menjadi kokoh. Nah saudara-saudara, kita akan melihat sebenarnya ayat-ayat yang panjang-panjang ini saudara-saudara ya, di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Tetapi untuk kali ini kita akan batasi, ada satu poin yang akan kita lihat di dalam ayat-ayat ini, dan apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat ini. Kita membaca saja di dalam ayat yang ke-12 dulu. Dikatakan demikian. Ya, saya mencatat di sini bahwa inilah alasan Allah memilih Raja Daud menjadi raja. Apa yang dikatakan di dalam ayat ini, yang kemudian saya katakan ada tambahan yang kalau saudara datang hari Minggu yang lalu, yang kita bahas tentang Saul itu kan dikatakan elok. Saudara masih ingat ya? Nah sekarang apa yang dikatakan oleh ayat ini tentang Raja Daud? Kemudian disuruhnya Allah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan apa? Parasnya elok. Nah ini kan sudah ditambah parasnya. Nah sebentar kita akan melihat tentang parasnya ini. Ya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Jadi saudara-saudara, kita memperhatikan kalau di dalam terjemahan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kan kita elok yang kita dengar pada minggu yang lalu itu mempunyai arti baik, bagus. Ya, kalau saya sebenarnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia sih di situ dikatakan cantik. Kalau berbicara elok, tetapi kan kalau cuma bicara cantik berarti laki-lakinya nggak ada di situ dong. Berarti saya kemudian kasih kalau laki-laki itu ganteng, gitu ya, berbicara elok. Nanti cemburu lagi laki-laki tidak disebut. Ya. Lalu kita melihat tentang paras. Ya. Di sini kan parasnya elok. Jadi kalau bicara tentang yang waktu Raja Saul, tidak cukup hanya mempunyai wajah yang elok, ya, maksudnya sikap elok,
baik hati, itu baik hati juga saudara. Ya, tentang elok. Tetapi juga harus dilengkapi dengan ada parasnya. Jadi paras itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjuk kepada rupa muka atau wajah. Itu arti yang pertama. Ada arti yang kedua saudara tentang paras ini, sejajar dengan permukaan. Jadi sejajar dengan permukaan atau sama rata atau rata. Nah ini mungkin saudara dengar, kira-kira ini mau bicara apa ini tentang paras. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan arti daripada paras ini, kenapa Raja Daud dikatakan parasnya Enok? Jadi dia sudah punya hati yang baik, ya, dia baik hati. Lalu kemudian parasnya, mukanya dikatakan artinya di sini kan sejajar dengan permukaan, sama rata. Saya kemudian merenung juga saudara, kira-kira ini mau kemana ini artinya. Saya perhatikan sama rata di sini mempunyai arti bahwa muka dengan hati itu sama. Ada hal ini ya saudara. Nah kenapa saudara-saudara, saudara pernah dengar nggak? Kok masih muda tapi kelihatan udah tua ya? Ada kan dia seperti itu ya? Ini karena menunjukkan saudara bahwa hatinya dengan mukanya itu nggak sama. Mulutnya bilang apa, hatinya bilang apa gitu. Nah itu banyak yang seperti itu. Lihat aja coba di sebelah kiri kanan saudara. Ada muka-mukanya ini kira-kira setara dengan hati apa enggak ini? Loh itu kita, makanya saudara saya sekali lagi mengingatkan bahwa kenapa sih orang-orang yang katanya burung yang lain tapi tidak apa-apa paranormal, banyak yang nyari loh saudara. Mereka bisa menjelaskan, lihat mukanya, mereka jelaskan, oh begini, kamu begini, harus begini. Dan biasanya kalau sudah ke sana, apa saja yang dia suruh pasti dilakukan. Betul apa betul? Betul kan? Yang pengalaman. Iya loh saudara. Tetapi kalau dengar firman, semua yang firman katakan susah untuk dilakukan. Padahal ini firman loh. Yang berbicara adalah Allah. Ini yang berbicara tadi adalah manusia yang tahu tentang, oh kalau lakukan badannya begini, oh karena sifatnya begini. Gitu. Saya pernah dilihat oleh seseorang tangan saya. Dia lihat lalu kemudian dia katakan, oh kalau kamu berbisnis pasti sukses. Dalam hati, saya pernah berbisnis bangkrut. Ini saudara-saudara ya. Ini kan sesuatu yang memang dilihat oleh manusia, bisa betul, bisa salah. Tetapi kalau dilihat oleh Allah, pasti betul, tidak ada yang salah. Nah ini yang dilihat oleh Allah kepada Raja Daud, sehingga terjadi satu perbedaan yang sangat luar biasa antara Saul dan Allah dan Raja Daud. Saul yang dipilih oleh manusia dan Daud yang dipilih oleh Allah, itu perbedaannya sangat jauh. Sehingga saudara kita perhatikan, karena Daud dipilih oleh Allah, apa saja yang dilakukan oleh apa saja yang disuruh oleh Allah untuk Daud lakukan, dia lakukan. Mengakui dosa, dia lakukan saudara. Tetapi Saul, dia mengakui sih, tetapi melawan. Nah itu bedanya luar biasa saudara. Nah ini saudara perbedaannya. Saul diperlengkapi dengan Roh Kudus, tetapi Roh itu kemudian keluar karena Roh itu tidak mau berkecimpung dengan dosa.
Dia nggak suka kalau selalu sudah diingetin, tapi tetap jalan dosanya. Ya, mundurkan diri loh itu. Tetapi Daud diingatkan, dia menyadari diri. Bahkan Raja Daud dia pernah berkata, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Kenapa? Takut dia melihat pengalaman daripada Saul. Orang yang ditinggalkan oleh roh Allah, yang tadinya dia percaya kepada Tuhan, lalu kemudian karena nggak cocok, dia roh Allah tinggalkan dia. Semua tindakan yang dia lakukan bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Gitu. Walaupun kelihatan mungkin dalam ibadah, tetapi kalau terus-menerus saudara-saudara dengan dosa, roh itu bisa keluar sama sekali dengan orang itu. Jadi tubuhnya saja yang bergerak, tetapi sebenarnya pimpinan roh, pimpinan Tuhan sudah tidak ada. Dijauhkan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita yang ada di tempat ini. Amin, saudara. Jadi parasnya Allah punya hati yang baik dan dia punya permukaan yang rata. Hatinya dengan wajahnya rata. Fokus. Kalau di dalam ibadah betul-betul fokus ibadah. Kan ada saudara-saudara, mudah-mudahan saudara ada yang tersinggung. Ada di dalam ibadah masih main-main HP. Ada ya saudara? Ada yang tersinggung ya? Berarti penting kalau saudara tersinggung menyadari. Sebab kenapa saudara? Tidak apa-apa, HP itu bisa dipakai, ayatnya saudara buka lalu kemudian udah saudara diam, udah. Tidak usah buka-buka yang lain lagi saudara. Nah, hari Minggu yang lalu saya juga saudara, saya belajar juga loh saudara. Saya mengatakan ini bukan sekedar ucapan begitu aja. Saya mau belajar. Saya saja tadi kepengen melihat ayat-ayat, tetapi Tuhan, kamu kan udah belajar, kamu lagi ibadah, kamu lagi memuji Tuhan. Mau ngapain lagi mau buka-buka yang lain? Sekalipun itu kelihatan rohani, saudara, tetapi itu sudah nggak fokus. Minggu yang lalu, saudara, saya pas setelah firman, saya pergi di belakang, saya serahkan kepada ibu gembala. Kan HP itu kalau ada yang kirim sesuatu kan nyala. Jadi sepintas saya lihat keluarga kami, ada yang menyatakan di situ itu sepintas tulisannya Tuhan pasti jamah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kan ada yang sakit keluarga loh saudara. Kepingin buka, saya nggak berani. Karena ini lagi diajak pujian, penyembahan. Nggak berani saya buka. Nanti saya buka setelah di atas. Lalu saya baca jelas, oh yang sakit 2 lagi yang sakit, masuk rumah sakit loh saudara. Tetapi Tuhan tolong, sesak nafas, ada yang panas, dua-dua orang tua dan anak masuk rumah sakit. Tapi saya nggak berani buka di dalam ibadah. Nah ini saudara, saya mau belajar fokus dalam satu ibadah, walaupun itu kelihatan, itu kan kelihatan sederhana, kelihatan kecil, tapi saya mau belajar. Sehingga fokus kita ini, kalau kan Tuhan lihat saudara, kalau seandainya kita dalam satu ibadah lalu kemudian masih ada yang mengganggu kita, nanti juga Tuhan lihat, ini orang ini di dalam ibadah masih cenderung ke hal yang lain, bisnis ke apa ke, saudara-saudara, mau menguntungkan ke untuk jasmani, tetapi kalau itu untuk Tuhan, saudara, saya berani untuk memilih Tuhan dong. Ada haleluya? Ya masih pegang-pegang handphone.
Puji Tuhan, ini sekedar informasi ya, untuk fokus kan rata, sama rata, supaya kelihatan muka kita ini betul-betul memancarkan kemuliaan Kristus. Jadi nggak dicampur yang lain. Puji Tuhan. Ada haleluya saudara. Nah ini juga saudara diingatkan di dalam misalnya di Matius ya, saya sudah singgung, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu adalah sesuatu yang saudara tidak gampang kan. Misalnya sering ada mungkin kita tidak apa-apa lah belok sedikit. Tetapi kalau firman Tuhan bilang ya katakan ya, tidak katakan tidak, nggak ada campuran. Gitu, nggak ada nggak apa-apa, nggak bisa. Kalau firman Tuhan bilang ya gitu. Lalu kemudian saudara, bangsa Israel juga diingatkan. Nah itu tadi ayat di dalam Matius 5 ayat 35, bangsa Israel diingatkan bahwa jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, gitu, untuk melakukan kebenaran firman Allah, menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nggak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan sudah bilang lurus, jalan lurus. Dan lihat aja kan istri Lot, sementara dia meninggalkan tempat mereka sementara lagi, mungkin dia ingat, terus mas saya ini belum diambil nih, atau sesuatu yang berharga. Nengoklah dia ke belakang. Jadi apa dia? Tiang garam. Kepada Yosua juga diingatkan. Ya, Yosua ya tadi di dalam Ulangan 5 ayat 32 tentang bangsa Israel, Yosua diingatkan juga supaya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Mau beruntung saudara? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena ini yang menjadi modal utama kita menjalani hidup percaya kita. Patokan kita adalah kebenaran firman Allah. Gak ada yang lain. Saya sering katakan, cara pandang kita kepada Allah itu bagaimana? Bagaimana? Apakah kita hanya menganggap Allah itu misalnya seperti Yesus dianggap oleh orang Yerusalem manusia biasa, tidak menganggap dia sebagai Tuhan. Orang yang menganggap Yesus sebagai Tuhan terjadi mujizat, bahkan yang mati dibangkitkan. Tetapi banyak orang Israel di Yerusalem pada waktu itu, mereka hanya melihat Yesus sebagai anak dari tukang kayu, anak dari Maria. Tidak terjadi mujizat kepada mereka. Mau beruntung, jangan ke kiri dan ke kanan, lurus. Mau pekerjaan kita beruntung, lurus. Mau usaha kita beruntung, lurus. Jangan modal 5.000 dibilang 10.000 karena mau untung banyak. Iya kan, ada kan? Puji Tuhan. Ada haleluya saudara? Nah itu di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7 tentang Yosua. Nah saudara, kita melihat kita baca dulu di dalam ayat yang ke-13. Raja yang dipilih Tuhan akan diperlengkapi dengan Roh Allah. Samuel mengambil tabung-tabung yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sejak hari itu, sejak dia diurapi menjadi raja, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dan seterusnya, bukan hanya pada waktu
dia berbuat dosa pun saudara, karena roh Allah ada dalam kehidupan Daud, maka dia menyadari, bertobat, dan dia menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga dia dilindungi, dia diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita melihat saudara-saudara, raja yang dipilih Tuhan pasti memiliki kerendahan hati dan kasih Allah. Ada dua kesempatan yang diberikan oleh Allah langsung loh saudara, yang berikan kesempatan untuk Raja Daud bisa membunuh Raja Saul. Tetapi apa yang dikatakan? Kita langsung saja kepada poin yang dilihat oleh Raja Daud di sini. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam 1 Samuel 24 ayatnya yang ke-7. Ini ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-11 itu hampir sama. Kita lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud di sana? Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini bahwa Raja Saul kan sudah ditinggalkan, itu jelas. Roh Tuhan sudah mundur dari Raja Saul. Tetapi pada waktu kemudian Raja Daud mendapatkan kesempatan, orang-orangnya datang, bisa membunuh Raja Saul. Ada kesempatan, Tuhan mengizinkan. Tetapi dikatakan oleh Raja Daud bahwa dia tidak berani. Ya, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yaitu menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lalu ayatnya yang ke-11, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa nggak Daud, hati Daud ini saudara. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia akan mengasihi orang lain, musuhnya dikasihi. Ini kan termasuk musuhnya. Makanya kan di dalam perjanjian yang baru itu dijelaskan, kita kalau orang berbuat jahat kepada kita, jangan kita balas dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini nggak gampang loh saudara. Kita disakiti, lalu kemudian kita dibilang mengasihi orang yang nyakitin, tidak gampang. Susah apa gampang saudara? Saudara pernah disakitin orang nggak? Hah? Disimpan terus. Doakan mereka malah saudara. Itu kebenaran, itu firman yang Tuhan ajarkan. Nah, ini kesempatan yang pertama yang diizinkan Tuhan untuk bisa membunuh Raja Saul tentang Daud. Dan kita melihat saudara, ada kesempatan yang kedua. Kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26, sebenarnya ayat 8 sampai ayat 11, tetapi kita akan membaca saja ayatnya yang ke-9. Dari sini kemudian kita akan mungkin melebar. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Siapa yang dapat, dikatakan jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Jadi orang yang macam-macam kepada orang yang diurapi Tuhan,
tidak akan terlepas dari hukuman. Saudara-saudara, saya ingatkan, kalau seandainya saudara mungkin pernah sakit hati kepada seseorang atau hamba Tuhan. Kalau di dalam Petrus itu dijelaskan bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Di urapi itu kan berbicara juga tentang pilihan. Sehingga kita ini termasuk di dalam ayat ini. Jadi kalau seandainya kita menyakiti orang lain, menyakiti sesama anak Tuhan, berarti kita menyakiti orang yang dipilih Tuhan. Orang itu tidak akan bebas dari hukuman. Ada haleluya. Berpikirlah, mungkin kalau ada yang saudara menyimpan sakit hati, lebih baik sadar, bertobat. Karena kan ayat ini jelas, Raja Daud mengungkapkan ayat ini tidak orang menjamah sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Kalau berbicara hukuman ini kan luas sekali saudara, entahkah apa gitu hukuman yang terjadi kepada orang tersebut. Raja Daud juga mengingatkan melalui pujian dia di dalam 1 Tawari 16 ayat yang ke-22 dikatakan begini, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan membuat jahat terhadap nabi-nabiku. Mengusik itu kan di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ada artinya mengganggu, hal-hal yang tidak baik lah saudara ya. Jangan mengganggu orang yang diurapi. Kalau dia salah itu urusan Tuhan. Nah itu kan yang dikatakan oleh Raja Daud. Biar nanti Tuhan yang entahkah, bahkan dia katakan untuk Raja Saul, nanti Tuhan yang membunuh dia. Entahkah dia di umur yang sampai kapan, ataukah dia di dalam peperangan. Ya udah, itu nanti urusan Tuhan. Urusan balas membalas itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Saya tidak akan haleluya. Kalau saudara nyimpan sakit hati kepada orang lain, membenci orang lain, kan di Alkitab mengatakan kalau kita membenci sesama kita, saudara kita, berarti kita membunuh. Membunuh itu kan kejahatan. Dan tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Dosa apapun, semua dosa. Tidak ada yang dikatakan di dalam Alkitab cuma milih-milih dosa, nggak ada. Semua dosa itu dihapus oleh Yesus, oleh darah Yesus. Nah itulah korban Yesus di kayu salib saudara, yang pada saat ini kita mengingat kembali bagaimana korban itu. Lanjut. Ayat yang tadi juga ada di Mazmur 105 ayat 15, itu ayat sama ya. Saya kemudian melihat saudara bahwa karena kita berbicara tentang bahayanya mengganggu orang yang diurapi Tuhan, kita akan melihat contoh nyata di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Siapa yang mengkhianati Yesus? Siapa saudara? Peter. Judas. Jadi di sini saya mencatat begini, celakalah orang yang menyerahkan anak manusia. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan.
adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ngeri lah saudara ya. Tetapi saudara, ini ayat tidak muncul begitu saja. Kita melihat ternyata saudara, Yudas ini ada kebiasaan buruk, kebiasaan jelek. Jadi nggak tiba-tiba kemudian dia jatuh karena uang. Jadi hati-hati saudara, kalau berbicara duit, kalau berbicara uang, itu banyak yang dicari. Kita juga perlu. Kita kepengen jadi kaya, kita kepengen jadi orang dihormati dengan kekayaan kita. Tetapi kita melihat saudara, kalau jalan itu salah, maka tidak menutup kemungkinan bahkan kita akan jatuh karena uang. Nah, kita melihat saudara tentang Yudas. Kenapa sampai dia menjual atau dia menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya? Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narmastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara-saudara, Yudas ini kelihatannya baik banget perhatiin orang miskin loh. Tetapi sebenarnya dia berkata itu punya motivasi yang lain sebenarnya. Dia bukan melihat orang miskin, tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat ini, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya bendahara dia, bendaharanya Yesus, saudara. Jadi kita perlu hati-hati. Kita sudah belajar tentang Saul. Dia jatuh karena rakyat, diangkat oleh rakyat, diagung-agungkan oleh bangsa Israel. Dia juga jatuh karena mereka. Sebab yang dia bela, oh karena rakyat dia melakukannya. Oh karena rakyat. Nah, sama dengan Yudas di sini saudara, karena motivasinya salah. Dia di sini kan jelas saudara, dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang. Memang tidak pernah dicatat di dalam Alkitab bahwa ada yang pernah menegur dia, enggak. Tetapi saya kira saudara pernah ada yang menegurkan, ada yang dijelaskan di sini sering, berarti bukan hanya sekali dua kali. Sampai dia jatuh dulu juga gara-gara duit. Dia jual Yesus berapa? Nah, 30 keping perak. Duit perlu saudara. Kalau nggak ada duit, saya nggak pakai dasi seperti ini. Dasi ini dibeli loh, pakai duit. Perlu. Tetapi jangan disalahgunakan, saudara. Jangan motivasi itu duit aja, dan menyalahgunakan apa yang dipercayakan. Nah, ini kan yang terjadi dalam kehidupan daripada Yudas ini, saudara. Dia sampai menjual Yesus itu karena duit. Dijauhkan Tuhan itu terjadi lagi dalam kehidupan kita. Karena bela-bela pekerjaan, takut duit gak datang, gajinya dipotong, gak usah ibadah. Gitu. Kan ada banyak yang begitu ya, tapi puji Tuhan sih di sini nggak ada. Kalau begitu kan saudara, kalau saudara nggak ada di sini sekarang.
Karena ada di sini, jadi saudara peduli kepada Tuhan, kepada ibadah, gak peduli kepada mau berapa ki. Saudara, kalau kita melihat di dalam firman Allah, nilai satu jiwa, nilai kita lah lebih berharga mana? Harta yang mana yang bisa kita bandingkan dengan nilai satu jiwa, nilai kita, keselamatan kita? Saudara membandingkan keselamatan itu dengan uang yang berapa banyak? Saudara bilang aja. Firman Allah berkata, nilai kita satu jiwa lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Tetapi banyak orang yang begitu gampang menyerahkan, diperbudak oleh karena duit, bahkan mengorbankan keyakinannya, kepercayaannya hanya karena duit. Saudara, kalau sudah dibiasakan itu, motivasinya itu, yang tadinya Roh Allah itu berkuasa atas Saul, ditinggalkan oleh Roh. Nah, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Ada haleluya, saudara. Karena kalau Roh Allah sudah ditinggalkan kita, saudara, apa saja yang kita lakukan sudah pasti bertolak belakang. Kita kelihatan mencari Tuhan. Saul itu kelihatan mencari Tuhan, tetapi dia cari Tuhan dengan cara bagaimana? Tolong panggil perempuan yang bisa menenun. Mau cari siapa dia? Mau cari Samuel yang sudah meninggal. Untuk apa dia cari Samuel? Mau minta petunjuk. Nah, itulah sebabnya, saudara, kelihatan baik kan, saudara? Mau mencari kelihatan yang baik, kelihatan rohani, tetapi sebenarnya itu sudah tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan sudah biarkan dia. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kita berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita, pakailah kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena kalau misalnya seperti tadi, kita masih membanding-bandingkan keyakinan kita, percaya kita, keselamatan kita dengan hal materi, itu sebenarnya sesuatu yang sangat disayangkan. Tapi puji Tuhan sih di sini tidak ada, ya. Ada haleluya, saudara. Kan ada yang bisa mengorbankan sesuatu karena sesuatu dia kejar terus. Itu terus yang dikejar. Pokoknya yang lain, hal rohani, nanti katanya kalau sudah banyak duit, nanti dia peduli hal rohani. Mana ada yang seperti itu? Yang terjadi sih, semakin kaya orang itu akan semakin meninggalkan Tuhan. Karena orang yang semakin kaya, kalau jalan yang gak benar, dia akan diselimuti dengan hal yang dia anggap baik, saudara. Misalnya orang-orang yang korupsi itu kan itu dia anggap baik, tetapi kan salah. Dapat sesuatu menguntungkan buat dia, tetapi merugikan banyak orang. Kan gitu. Bersyukurlah kita tidak melakukan hal itu. Kita itu lurus gitu, ya. Yang katakan yang tidak, katakan tidak. Selain daripada itu berasal dari siapa? Iblis atau si jahat. Gitu. Jadi memang itulah kebenaran yang harus kita tegakkan, karena Tuhan ingin memimpin kita, Tuhan ingin mengajar kita supaya betul-betul kita menjadi orang yang lurus. Sebagaimana yang dimiliki oleh Yesus. Yesus yang lurus saja mau dibengkokkan oleh orang lain. Saudara, ya? Puji Tuhan.
Saudara-saudara, kita melihat lagi di dalam Matius 27 ayatnya yang ke-3 sampai ke-5 itu, kalau sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat, menyesal pun udah terlambat. Ya, karena udah terbiasa dengan menjalani hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Yudas di dalam ayat ini katakan begini: pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Nah, apa yang terjadi dengan Yudas? Karena sudah tidak ada roh Allah dalam hidupnya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri, bunuh dirinya. Makanya kan Yesus tadi bilang lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Sebab ini akibatnya dia tidak terlepas dari kontrol roh Allah. Korban Yesus di kayu salib, saudara, itu sangat kuat kalau kita dapat memahami akan hal ini. Tetapi kalau seandainya kita hanya banyak mendengar, banyak membaca, tetapi kemudian kita tidak memahami daripada arti yang sebenarnya dari korban Yesus, itu akan lewat begitu saja. Dan Tuhan akan izinkan apa yang kita senangi kalau itu bertolak belakang, dan Tuhan biarkan. Sebab saya pernah katakan bahwa Tuhan itu mengikuti apa yang kita inginkan. Kita ingin setia, Tuhan juga setia. Tuhan lebih setia. Tetapi kalau kita tidak setia, saudara, maka Tuhan akan seperti membiarkan kita. Walaupun janji-janjinya itu dia sudah berikan, dia akan tetap setia memberikan kelihatan berkatnya, karena dia sudah berjanji akan berkati. Tetapi berkat itu pun harus kita perhatikan, apakah berkat itu masih sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau tidak, cepat-cepat kita keluar dari situ, karena itu akan menjadi perangkap buat kita. Tetapi kalau itu jalannya Tuhan, lurus sesuai dengan firman Allah, saudara pasti akan menikmati akan berkat itu. Misalnya contoh, saudara kan misalnya sesuatu yang didapatkan dengan tidak sesuai dengan firman. Kira-kira pikiran saudara, perasaan saudara bagaimana? Senang apa enggak? Kalau saudara tahu firman, saudara pasti akan kayaknya gak enak. Saya aja, saudara, saya sampai sekarang jadi pikiran. Di satu tempat saya parkir. Lalu kemudian memang tidak ada dia yang jaga parkiran itu di sebelah. Kami datang tidak kasih uang parkir, sampai sekarang saya pikirin, dan itu menjadi utang. Saya kalau ada acara lagi di sana, saya ke sana dan saya akan bayar itu. Karena itu utang, dipikirin terus kok saudara, nggak kasih. Pernah satu kali di satu tempat, ya, kalau tidak salah dengan Cidede, tukang parkirnya juga nggak di situ. Kita cari dia di mana, cari loh, karena itu utang, kelihatan kan kecil.
Tapi itu mengingatkan, dan saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong ingatkan, kira-kira saya berutang kepada siapa? Nanti kalau ada saya bayar gitu. Nah ini saudara-saudara, semuanya kalau seandainya itu sesuatu yang baik, kalau kita dapat kerjakan itu saudara, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memperhatikan kita. Tuhan akan mempedulikan kita. Mulai dari sesuatu yang tadi kelihatan kan uang parkir itu kan kecil banget gitu ya. Tapi perasaannya nggak enak sampai sekarang, sudah berapa bulan kali. Nah demikian juga sebaliknya saudara, perkara yang salah, kalau seandainya itu tidak dirubah, itu akan numpuk, itu akan terbiasa. Kalau salah, akan mengakibatkan sesuatu yang fatal pada akhirnya. Tetapi kalau benar, kita akan merasakan bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Dan saya percaya saudara bahwa Tuhan sangat peduli dengan orang yang percaya kepadanya, ya dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Jadi enggak lain di hati, lain di mulut, tetapi rata, sama, permukaannya rata. Apa yang diungkapkan di dalam hati, apa yang Tuhan taruh di dalam hati, itu yang keluar di dalam mulut, melalui mulut. Sehingga saudara kan Tuhan tahu. Kalau tadi saya katakan yang orang luar mereka lihat, oh muka kamu begini, mereka bisa tahu loh saudara. Dan sampai di dalam kehidupan orang itu dia bisa ngomongin. Nah itu manusia, dan saya ingatkan lagi, manusia sepinter-pinternya manusia itu bisa salah. Tetapi bagi Allah, buat Tuhan tidak akan pernah salah. Udah lama ya saudara. Baik, kiranya Tuhan tolong kita, ingatkan kepada kita untuk dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang kita sudah dengar ini saudara, biar kiranya Tuhan tolong supaya kita bisa melakukan akan kebenaran firman Allah, supaya dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hidup kita. Kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu sesuatu yang luar biasa yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, supaya kita terbebas dari ikatan dosa yang membuat kita seolah-olah sulit untuk keluar dari sana. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya mengundang juga pelayan perjamuan datang di depan. Kita naikkan pujian belum pernah ada kasih di bumi. Satu
kekuatan kepada kami. Roh Kudus-Mu kiranya datang untuk terus memberikan pengertian, menolong, menguatkan kami untuk sanggup melakukan kebenaran firman Allah. Roh Kudus, kami sangat membutuhkan Engkau. Kalau kami salah, jangan sampai Engkau meninggalkan kami. Kami tidak mau dalam hidup ini mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan. Tetapi kami ingin agar supaya hidup kami benar-benar dituntun oleh kuasa Allah, dipimpin oleh Roh Allah, sehingga hidup kami berbahagia bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, agar supaya itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kami, mengarahkan kami untuk kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih, korban-Mu di kayu salib adalah untuk supaya kami diselamatkan, dan itulah yang Engkau dapat kerjakan buat kami, dan kami ada di tempat ini untuk kembali mengingat bagaimana Tuhan mengorbankan diri-Mu demi kehidupan kami yang berdosa ini. Itulah sebabnya Tuhan, sebelum kami menikmati perjamuan ini, kiranya Tuhan mengulurkan tangan untuk memberkatinya. Dan pada saat kami menikmati, benar-benar kami dapat menikmati tubuh dan darah Yesus yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara besar, sanggup memulihkan yang sakit, menyatakan kuasa, mujizat-mujizat dalam perjalanan hidup kami. Dan biarlah itu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Setelah kami menikmati perjamuan ini, kekuatan iman bertambah di dalam kehidupan kami. Kami hamba-hamba-Mu, kuduskan, sucikan, layakan kami untuk melayani perjamuan ini, supaya kami pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan mengucapkan syukur kami sudah berdoa, dan kami sambut perjamuan ini. Haleluya. Silakan duduk. Hallelujah.
keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menjalani keselamatan itu dengan takut dan gentar dan melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Dan di dalamnya pasti kami diberkati, terjadi mujizat yang luar biasa dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kekurangan kelemahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mengangkat roti dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dengan iman. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat cawan minuman dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Saya
penebus dosa-dosa kami. Terima kasih buat pengampunan dosa yang Engkau sudah kerjakan di Bukit Golgota. Kami berterima kasih, kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang mau mengampuni kekurangan dan dosa-dosa kami. Dan kami yakin Tuhan, pengorbanan-Mu tidak sia-sia, sudah melakukan itu yang terbaik, itu yang terbesar buat kehidupan kami. Dan kami mau belajar mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, mempertahankan hidup yang benar, mempertahankan hidup yang suci, mempertahankan hidup yang kudus, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, sehingga pengorbanan-Mu tidak sia-sia. Kami akan terus maju, terus bertumbuh dan mengeluarkan buah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin memiliki karakter dan sifat-Mu melalui kebenaran di dalam hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Teguhkan kami dengan kebenaran-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang kami dapat kembali nikmati pada siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau kami makan dan minum dengan iman, ada mujizat Allah terjadi. Yang sakit disembuhkan, ada bilur-bilur-Mu yang lemah dikuatkan. Ada jawaban dalam setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia, Tuhan urapi dia, jadikan dia saluran berkat-Mu, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepadanya. Kami terima firman-Mu, kami terima tubuh dan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan doa Yabes. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kami dapat beribadah lagi pada saat mengingat bagaimana Tuhan sangat mengasihi kami dengan berkorban di Kaisar dosa-dosa kami. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami semua yang hadir pada saat ini, dan kami percaya apa yang Tuhan sudah berikan itu akan tetap ada di dalam hidup kami, itu akan kami jalani bersama dengan Engkau. Berkat-Mu yang luar biasa ini akan membawa kami lebih dekat dengan Engkau, dapat memahami rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Semua korban sembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati Tuhan. Menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami, biar semuanya ada di dalam tangan Tuhan, dan segala sesuatu yang kami dapat kerjakan semuanya diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga buat saudara-saudara kami, keluarga, jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, Bapa, ulurkan tangan-Mu dalam kehidupan mereka.
Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kesembuhan dari Tuhan menjadi bahagian mereka. Berdoa juga buat bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Pulihkan, selamatkan bangsa kami ini ya Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kepemimpinan nanti Tuhan, biar kiranya Engkau tetap mengambil alih. Engkau menguasai, menuntun kehidupan mereka, agar mereka dapat memimpin bangsa ini lebih maju lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami kembali pulang sertai dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dengan pengucapan syukur kami pulang dengan membawa berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.